Halo semuanya, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Iren. Wow, senang sekali ya, sampai suaranya kayaknya udah pecah nih. Oke, mungkin dalam obrolan kali ini kita minta Iren untuk memperkenalkan diri. Ya, halo, saya Irena Karsa Sukandar, saya pecatur internasional dan sekarang saya sedang berkunjung ke Taiwan. Ini pertama kali saya mengunjungi Taiwan dan kemarin saya menyelenggarakan simultan dan lecture untuk catur dan ya semuanya berjalan sukses dan semuanya lancar dan sayangnya besok saya harus kembali ke Indonesia. Oke. Tapi seperti yang kita harapkan, akhirnya ya yang bersangkutan juga hadir dalam ruang studio kita, dan kita sudah punya banyak sekali pertanyaan untuk kita kupas satu-satu ya. Benar sekali. Ya. Jadi Kak Iren ya, mungkin kita panggilnya Kak Iren ya. Boleh. Terus ini boleh tanya nggak nih, kemarin itu gimana tujuan datang ke Taiwan itu sebenarnya apa sih? Oke, banyak ya. Jadi multi-purpose lah, karena pertama kali ini ke Taiwan juga dan saya ingin melihat negaranya seperti apa, ya kan? Dan kebetulan saya berteman baik dengan Elsa. Kita sudah berteman mungkin sudah 20 tahunan. Tapi dia kebanyakan di Australia, tapi belakangan ini dia lebih banyak di Taiwan. Jadi saya baru pulang dari Amerika. Dan kebetulan waktu mau balik ke Indonesia, saya bilang, saya nanti ada stopover di Taiwan 3-4 jam. Lalu dia bilang, kamu bisa cancel nggak? Kamu di sini bisa 3-4 hari nggak? Gitu. Jadi terus saya bilang, ya saya coba dulu cancel dan sebagainya, ada penaltinya atau tidak. Ternyata semuanya oke. Terus saya datang dan kita juga berpikir karena catur di Taiwan ini kan kurang kurang digandrungi gitu. Jadi Elsa juga minta tolong supaya kalau kita bisa buat acara catur supaya anak-anak juga bisa lebih lebih senang, ya, lebih tertarik lagi untuk main catur gitu. Dan juga bukan hanya anak-anak tapi yang dewasa juga kalau mau ikut juga nggak masalah. Terus saya bilang let's do it, karena memang dari dulu saya senang sekali untuk promosi catur, entah itu di Indonesia, pastinya especially di Indonesia ya kan, tapi juga di beberapa negara di mana saya juga selalu diundang untuk seminar, berbicara, coaching klinik atau simultan seperti ini. Oke, jadi kemarin ada acara kelas catur ya? Iya, betul. Untuk anak-anak atau untuk orang dewasa yang diselenggarakan di Pemkot New Taipei? Iya, New Taipei City. Itu open sih tapi memang kemarin turnoutnya 50-50 sih, anak-anak banyak juga, tapi juga dewasa juga banyak. Ya. Oke, terus bagaimana pandangan mereka atau kesan tentang mereka terhadap kelas ini, kelas catur? Yang saya dengar pagi ini feedbacknya sangat positif sekali. Itu yang bikin saya senang, karena memang tujuannya memang supaya itu tadi promosi catur dan juga supaya membuat mereka, terutama orang tua juga, karena terutama untuk anak-anak kan mereka nggak bisa memutuskan sendiri, ya kan, pasti ada orang tua di belakang mereka. Itu supaya membuat mereka paham bahwa bagaimana sih catur di dunia profesional, seperti itu. Dan juga ya lebih banyak untuk memberikan perspektif yang baik itu teknis maupun non teknis ya. Jadi teknis pastinya tentang caturnya sendiri, non teknis bagaimana tentang kehidupan saya sebagai seorang pecatur profesional, ya, traveling di mana-mana dan apa yang saya pelajari dan apa yang saya bisa sharingkan juga. Jadi itu cukup menarik, tapi sayangnya waktunya kurang banyak karena nggak mungkin semua bisa dirangkum hanya dalam beberapa jam. Betul, ya kan. Betul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi step awal yang baik untuk istilahnya percaturan di Taiwan juga. Jadi kalau di Indonesia kita lebih puji Tuhan kita lebih beruntung. Kita punya budaya catur yang lebih dalam, ya, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, hampir di semua pulau, semuanya main catur. Jadi itu akan baik-baik anak-anak maupun remaja, mereka akan sangat lebih mudah mendalami catur itu sendiri. Dibandingkan di sini, saya lihat
kesan saya ke mereka adalah mereka tuh masih seperti blank canvas. Jadi kita baik itu para coaches atau pelatih lokal itu sangat mudah sekali untuk membentuk mereka. Ya, jadi dan kebetulan saya punya beberapa teman juga yang pelatih catur di sini, dan saya harapkan Chinese Taipei ini saya sudah sering bertemu di beberapa multi event dari tahun, let's say dari tahun 2010 atau 2013. Jadi mereka punya federasi sendiri, cuma memang dari dulu sampai sekarang kita melihat bahwa federasi Chinese Taipei ini memang kurang istilahnya kurang kuat di peta kekuatan Asia terutama. Jadi itu tadi ada sisi baik buruknya menjadi blank canvas, ya kan? Memang belum budaya tapi sangat bisa mudah sekali dibentuk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kunjungan saya ke sini itu bisa merangsang, baik itu bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang dewasa untuk main catur, tapi juga istilahnya sponsor dan juga institusi terkait untuk juga membantu. Oke. Wah, luar biasa sekali dan informasinya ya. Sampai pertanyaan berikut juga sudah. Ini menarik sekali sih ya sebenarnya Kak Amina ya kalau kita lihat ya. Dan apalagi ke depannya gitu lah. Kemungkinan ada nggak nih Iren sendiri untuk datang kembali ke Taiwan ya, bahkan ya untuk mungkin mengajar atau memberikan seminar-seminar terkait dengan percaturan? Pastinya. Ya, kemarin itu selain feedback yang juga sangat positif, saya melihat atensi yang juga sangat tinggi. Ya, jadi mungkin agak berbeda lah. Tiap kali saya memberikan talk atau seminar di satu negara ke negara lain, karena budaya mereka berbeda, tingkat strength catur mereka juga berbeda, ya kan. Jadi memang approach yang kita berikan juga harus adaptif lah, harus berbeda-beda juga. Jadi kalau untuk kedepannya saya yakin kalau saya ada opportunity untuk datang lagi seperti ini, saya bisa men-schedulekan pastinya, karena itu tadi memang passion saya untuk promosi catur dan terutama untuk anak-anak. Jadi karena di catur sendiri pun maupun itu anak-anak atau dewasa, catur itu memberikan efek samping yang sangat-sangat positif. Jadi kalau untuk anak-anak itu cognitive ability-nya jadi lebih cepat. Ya kan? Dan saya sendiri pun istilahnya jadi bukti nyata di mana waktu saya belum bermain catur sampai saya bermain catur. Jadi saya memulai catur umur 7 tahun, dan di mana waktu itu waktu 7 tahun saya kebetulan masuk SD itu umur 5 tahun, jadi lumayan cepat. Jadi sebelum main catur tuh saya top 10 lah, 10 besar di sekolah, di kelas saya. Tapi begitu saya kenal catur, nggak tanpa ada ekstra effort apa-apa, saya langsung juara kelas sampai saya lulus SD. Jadi itu istilahnya membentuk cara saya berpikir dengan lebih struktural. Jadi di mana anak-anak itu kan masih random, masih abstrak, ya kan. Nah, catur itu membantu membentuk lebih cepat. Jadi saya bisa melihat cara saya belajar itu lebih baik dari catur bagaimana, karena memfokuskan. Jadi saya mengerti bahwa cara belajar yang terbaik untuk diri saya adalah lewat praktek dan lewat contoh-contoh. Jadi mungkin beberapa orang kan sangat jago dengan teori, justru saya di teori itu kurang bagus. Tapi kalau saya dikasih teori dengan praktek, saya akan tahu praktek dulu, dan begitu saya mengenal prakteknya, saya mengenal teorinya, saya akan langsung kasih 10 example yang sama, 10 example yang berbeda dengan teori yang sama. Contohnya seperti itu. Jadi catur itu membantu saya untuk begini cara belajar yang baik. Jadi walaupun saya mulai main catur dan saya mulai istilahnya bukan cuti sih, tapi nggak masuk kelas karena harus main turnamen dan latihan di luar kota, di luar negeri. Tapi tetap begitu balik lagi ke sekolah, mengejar ketertinggalan yang ada, saya udah punya sistem sendiri tanpa saya sadari. Saya udah punya sistem sendiri. Jadi nggak masalah ya. Jadi nggak masalah. Sibuk dengan turnamen catur, sekolah tetap masih menjadi juara kelas. Masih menjadi juara kelas. Wah, luar biasa ya. Bahkan S2-nya aja ini kemarin juga sudah lulus ya. Hebat ini. Iya, itu pun semua dari catur. Jadi itu tadi saya berusaha untuk juga promosi catur, bukan hanya karena apa yang saya alami, tapi juga begini loh, bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk dewasa juga. Jadi contohnya dari catur,
dari saya SMA sampai saya S2 itu praktis orang tua saya nggak bayar sekolah saya. Wah. Semuanya beasiswa. Wow. Jadi sampai S2 kemarin pun saya di Amerika itu karena apresiasi yang saya dapat dari karir catur saya gitu. Jadi ya itu, catur itu memberikan banyak manfaat, bukan hanya apa yang tidak bisa dilihat dari dalam, tapi juga dari secara edukasi, finansial, dan pengalaman pastinya. Terus setiap hari terus latihan. Kalau untuk bermain catur, apakah ada latihan rutinnya? Terus sekali latihan itu berapa lama, berapa jam? Iya, kalau latihan sih nggak pasti, karena kesibukan orang kan berbeda-beda, dan kesibukan saya dari usia anak-anak sampai sekarang pun berbeda-beda, ya kan? Tapi waktu saya usia-usia pas lagi masih teenager sebelum 20 tahun dan itu bisa 7 jam, 8 jam per hari. Wow. Karena memang harus fokus sekali. Kita Indonesia kita punya ada trainer dari luar dan kita juga dibiayai negara dan lain sebagainya. Kalau untuk sekarang ini memang agak susah karena saya jadwal travelingnya cukup sibuk dan selain catur saya juga selain menjadi pemain ya kan, saya juga handle banyak hal. Saya juga pelatih, saya juga saya juga komentator juga. Iya, dan dan juga saya di FIDE juga, itu komite Federasi Catur Internasional. Ya, jadi banyak kesibukan. Nah, itu tapi sebisa mungkin saya akan terus update karena catur ini sangat dinamis. Yang membuat catur itu masih dimainkan sampai sekarang adalah dinamisnya ini. Itu nggak statis sama sekali. Jadi mungkin stigma yang lama adalah bahwa kalau catur ini kita mainkan di warung kopi, ya kan? Di pasar, taman, anywhere ya, yang jelas bukan tempat yang istilahnya yang bukan tempat yang profesional. Tapi kalau pecatur-pecatur yang benar-benar profesional seperti saya dan teman-teman yang lain juga, kita punya semua software kita dibantu oleh teknologi dan kita riset sendiri. Jadi tiap langkah itu berdasarkan hasil riset. Gitu. Jadi kita ada sampel dan kita ada perbandingan kenapa langkah ini lebih bagus daripada langkah ini. Jadi contohnya kita tahu ini langkah bagus karena ada perbandingan, ya kan? Kalau hanya cuma satu langkah kita nggak punya perbandingan. Dan itu tiap perbandingannya walaupun baik atau buruknya pasti akan kita riset. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti kalau begitu kita di turnamen kan kita nggak tahu variasi apa yang akan keluar, opening apa yang akan keluar, ya kan? Yang penting kita harus ready, ya. Jadi kayak seperti tentara aja, tentara nggak tahu kapan mau perang istilahnya, ya kan? Tapi mereka akan tetap latihan tiap hari, ya kan? Supaya kapanpun terjadi mereka sudah siap. Jadi begitu pecatur pun juga seperti itu. Jadi kita menyiapkan diri melalui latihan-latihan tiap hari yang kita nggak tahu sebenarnya kapan variasi spesifik tertentu itu akan muncul. Tapi kita harus ingat terus, ya kan? Dan itulah makanya pecatur itu kita membangun sendiri di sistem di diri sendiri untuk bisa lebih mengingat, lebih mengerti, lebih cepat. Ya ini yang hendak kami pertanyakan nih. Setiap selesai pertandingan, Iren pernah nggak atau juga menjadi satu keharusan ya akan kilas balik setelah pertandingan itu berjalannya seperti apa? Mungkin itu akan dijadikan sebagai langkah untuk pertandingan berikutnya atau pas ketemu lawannya begini nih. Jadi harus mengambil langkah demikian. Iya, itu udah kewajiban. Jadi kalau di catur itu makanya catur itu sangat menguras tenaga sebenarnya. Pikiran juga. Iya. Jadi saya itu pernah main satu game itu 8 jam. Dengan satu game, satu lawan, bukan simultan loh ya. Simultan saya pernah sampai 75 orang. Dan itu juga sampai 6 jam dan lain sebagainya. Itu fisik juga ya kan. Tapi itulah di catur itu ada banyak sih ya, time controlnya banyak karena kita pakai jam juga, ya kan? Kalau nggak bisa nggak selesai. Nah itu ada time control, ada tiga macam time control, blitz, rapid, dan standard. Dan standard itu yang paling apa istilahnya, yang menentukan kamu juara dunia atau enggak gitu loh. Karena catur standard itu time control yang paling lama, yang dimana kalau time controlnya sedikit itu langkah yang kurang akurat itu akan sering terjadi. Karena kan kita berpikir cuma sebentar, karena kalau enggak jamnya habis, ya kan? Karena jamnya kurang banyak, kita jalan cepat-cepat,
pastinya kurang akurat. Nah, di standar kita punya cukup waktu masing-masing, biasanya 2 jam atau 1,5 jam. Jadi bisa satu game itu bisa 4 jam, 5 jam atau bahkan lebih, tergantung time control yang berlaku. Saya sendiri pernah sampai 8 jam. Nah, tapi itu langkah yang akurat karena kita punya waktu yang cukup untuk berpikir. Nah, pastinya itu poin yang sangat melelahkan karena sebelum tanding pun kita prepare. Misalkan kita kan semua pairing itu komputerisasi. Oh, pairing babak kedua Iran lawan Linda, ya kan? Udah langsung saya masuk ke namanya ke software saya. Linda mainnya apa sih, ya kan? Oh, openingnya seperti ini. Dan begitu saya lihat gamesnya, saya lihat lagi, oh, karakter bermainnya seperti ini. Lalu saya siapkan diri saya sendiri, ya kan? Oke, opponent saya seperti ini. Saya mau main apa? Ya kan? Nah, seperti itu preparasi. Dan setelah main kita analisa, ada postmortem analysis. Itu supaya kita salahnya di mana sih? Dan itu adalah cycle yang nggak bisa putus untuk seorang pecatur. Ya, kita bermain itu harus ya, playing turnamen. Lalu analisa itu harus, karena kita harus tahu kita salahnya di mana. Kita udah menginvest banyak jam di game tertentu, kalau kita nggak pelajari game tersebut itu sangat sia-sia sekali. Setelah itu kita latihan itu tadi yang kita nggak tahu, ya kan, variasi apa, end game apa, middle game apa yang akan keluar, kita harus ready terus. Nah, 3 cycle ini yang paling gampang dimengerti lah, supaya semuanya itu harus melakukan, baik itu pecatur anak-anak maupun pecatur dewasa, harus bermain turnamen, harus analisa, dan harus latihan. Wow, capek juga capek ya. Amira cuma pengen tahu nih, setelah bertanding 8 jam, terus butuh istirahat berapa lama agar ya mungkin stamina atau otak yang sudah dikuras gitu ini pulih kembali. Kira-kira butuh berapa lama? Ya, kita butuh tidur yang bagus sih. Dan itu semua kan harus jadi nggak bisa satu-satu, tapi harus lebih ke satuan gitu ya. Lifestyle yang baik. Jadi bukan hanya kita harus tidur, harus apa, tapi kan seorang pecatur itu yang profesional dan yang modern sekarang ini, kita menjaga lifestyle yang sangat-sangat sehat. Jadi tidak merokok, tidak minum, tidur yang cukup, nutrisi yang baik, yang benar, dan kita olahraga. Karena makin banyak kita olahraga, cara kerja otak itu akan lebih cepat, lebih baik. Jadi banyaklah banyak kasus dimana kalau misalkan saya terlalu sibuk untuk olahraga dan saya harus main turnamen, itu saya merasa sendiri bahwa energy level saya tuh kurang bagus, ya kan, dimana dalam satu game biasanya saya masih bisa tetap prima sampai akhir, mungkin dalam jam-jam keempat saya udah mulai agak capek dan lain sebagainya gitu. Jadi seorang pecatur yang baik ya memang bukan hanya kita latihan masalah teknis, tapi di luar teknis pun kita harus jaga. Betul. Jadi lifestyle juga berpengaruh ya sama itu kehidupan sehari-hari juga ya. Wah, menarik banget nih. Terus udah gitu kita juga mau tanya nih ya, Iren ya. Kalau misalnya sekarang dibandingkan zaman dulu gitu kan, kalau zaman dulu kan mainnya kan lebih ke offline ya. Jadi face to face gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak yang online. Tapi kamu sendiri lebih suka yang online apa yang offline? Tetap offline. Offline. Ya. Karena kalau online itu kita ada sedikit keraguan gitu kan. Apakah lawan kita benar-benar lawan kita? Lalu kedua, tentang equipment yang kita pakai. Kadang-kadang internet bisa ngedrop. Ya kan? Atau nggak tiba-tiba komputer kita ngeblank atau lain sebagainya. Jadi diusahakan kalau sebelum bermain itu kan selega mungkin. Jadi sebelum main itu kan kita ada istilahnya entah itu ritual supaya supaya kita bisa bermain 100% fokus gitu, maksimal. Tapi kalau online tuh selalu ada keraguan, dan keraguan itu kadang-kadang yang mendistract kita, yaitu tadi ya kan, apakah benar-benar lawan kita nggak curang istilahnya ya kan, kadang kan kita nggak bisa lihat. Terus juga apakah nanti internetnya oke, kadang-kadang juga saya sering kejadian juga, kadang-kadang mau main catur nih online ya kan, tapi internetnya agak-agak questionable nih, tapi main aja lah, di tengah-tengah main internet drop, otomatis kita kalah ya kan. Dan itu yang mengganggu, hal-hal gitu yang mengganggu. Jadi dan pastinya untuk
untuk dunia profesionalitas pun offline masih lebih menjuarai sih, karena untuk juara-juara atau title-title dunia semuanya harus offline. Oke. Ya, Amina juga ada 2 pertanyaan nih ya. Tadi yang disebutkan tadi ada ritual sebelum bertanding itu seperti apa ya? Kemudian yang kedua itu pada Iren sendiri lebih suka dengan permainan yang secara face to face ya. Kira-kira apakah juga berpengaruh lawan punya mimik atau gerak-geriknya itu juga mempengaruhi dalam pertandingan? Wah, oke, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ritual-ritual sebenarnya sih saya nggak punya ya. Jadi ya biasa aja lah. Jadi pastinya sebelum bertanding ya saya makan yang baik, lalu istirahat yang baik, dan preparasi pastinya teknis, secara teknis juga prepare, dan yang saya lakukan biasanya kalau sudah sampai di papan catur saya berdoa, itu aja sih. Saya berdoa, lalu ya 1 menit 2 menit tutup mata, karena dan sebelum arbiter bilang start gitu kan, itu ya berusaha untuk mengosongkan pikiran tapi fokus gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu aja sih, nggak ada yang sangat spesial. Lalu pertanyaan yang kedua tadi yang tentang pihak lawan. Pihak lawan mimik, yes. Ya, jadi saya udah main catur itu berapa tahun ya? Lebih dari 20, kayaknya sekitar 25 tahun lah saya bermain catur. Jadi udah kelihat berbagai macam pecatur-pecatur yang dari semua level. Dan baiknya sih sebagai pecatur kita harus poker face, ya kan? Jadi poker face itu supaya apa yang ada di papan itu nggak terrefleksi di muka kita, entah itu kita lagi kalah atau kita lagi menang, ya kan? Kita harus datar ya. Tapi kan nggak semua orang punya karakter seperti itu. Ada juga mereka yang mengalami kelainan dan sebagainya, ya kan? Jadi mereka nggak bisa tetap calm gitu. Kadang-kadang mereka juga ada yang terlalu hyper dan lain sebagainya. Jadi ya itu menarik sih melihat reaksi mimik orang-orang, karena berbeda-beda juga, dan ditentukan juga oleh umurnya juga masing-masing. Kalau saya melawan pecatur yang masih muda, itu mereka lebih ekspresif, ya kan? Jadi kalau misalkan ada posisi yang menarik, mereka beda lah, gesturnya juga beda. Kalau orang tua juga pastinya beda, mereka melangkahnya pelan-pelan, ya kan, dan lain sebagainya. Atau yang seumuran juga beda, atau sesama yang profesional juga beda. Kita sama-sama poker face dua-duanya gitu. Jadi tapi untungnya di catur adalah dengan semua pengalaman ini saya jadi bisa melihat, membaca orang gitu. Jadi ya saya berhadapan dengan banyak orang selama berjam-jam, ya kan, dan selama berjam-jam itu kan saya juga mempelajari, ya kan, nih mereka lagi mikirin apa sih gitu kan. Lagi mikirin yang strategi ini kah atau taktik ini kah gitu. Jadi ya itu lebih secara tidak langsung membuat saya bisa belajar membaca orang, terutama mimik orang ya. Ketebak nggak sih kira-kira misalkan kamu sudah melangkah ini, terus dari lihat ekspresinya, dari pola pikir, kayaknya kira-kira dia bakal deh mengambil langkah ini, ketebak nggak gitu? Kalau ketebak sih itu mungkin bukan lewat mimik ya, tapi mungkin lewat kalkulasi dan dari papan caturnya sendiri. Tapi kadang-kadang membantu juga kalau kita sudah mengerti karakter orang tersebut, kita ya cukup membantu. Mimiknya seperti ini, berarti dia lagi agak kurang konsen atau apa? Iya, kurang suka posisinya nih gitu kan. Kadang-kadang karena ada banyak sekali pecatur yang mereka ekspresif kan. Kalau saya sendiri, saya sangat poker face. Jadi lawan saya akan sangat sulit untuk membaca saya. Tapi kadang-kadang juga banyak yang membuat mimik palsu. Jadi pura-pura menterinya dikasih, pura-pura aduh saya blunder atau saya salah gitu, padahal itu tipuan. Nah, jadi harus tahu juga mimik yang jangan sampai terjebak. Betul. Mimik yang orisinil atau mimik yang palsu, kita harus tahu. Ternyata seperti itu ya. Terus kan tadi udah cerita nih kalau udah ketemu banyak orang ya. Terus kalau kita tahu juga nih ceritanya Iren sendiri, dulu kan pernah dilatih di pasar ya, waktu masih kecil ya. Setelah ketemu sama banyak orang gitu, pernah nggak sih waktu dulu mungkin yang awal-awal ya Iren sendiri
itu ketika di perjalanan awal misalnya dikalahin sama orang kurang dari 5 langkah atau 10 langkah gitu. Terus kalau misalnya pernah, itu sama siapa? Wah, ini tim risetnya bagus banget nih. Pertanyaannya dalam nih. Ya, jadi dulu latihan di pasar itu memang menarik. Itu salah satu pengalaman yang menarik. Kalau nanti saya nulis buku, itu pasti akan saya masukin ke dalam buku saya. Jadi itu adalah salah satu yang papa saya sebut adalah kawah candra di muka saya. Jadi para Pandawa ya, kalau kita tahu wayang, itu mereka sebelum mereka jadi sakti mandraguna, mereka di apa namanya gemblengnya di kawah candra di muka. Jadi mereka ini, nah itu adalah salah satu kawah saya. Jadi kita ke pasar, kebetulan kakak saya juga pemain catur dulu. Sekarang beliau sudah pensiun. Dan dia 2 tahun di atas saya. Jadi waktu masih kecil kita akan dibawa papa ke pasar karena saya dan kakak saya itu terlalu, istilahnya apa ya, wajar lah, kita masih kecil, kita terlalu teoritis. Karena kita masuk ke sekolah catur, ya kan, kita diajar oleh guru-guru dan semua rata-rata teoritis, ya. Istilahnya kalau di kehidupan itu kita cuma tahu sekolahnya aja, tapi ke real life-nya kan beda gitu. Nah, jadi papa saya itu membawa saya dan kakak saya ke pasar-pasar supaya ketemu sama orang-orang ini yang mereka itu bermain catur untuk hidup. Ya kan? Mereka dapat uang dari catur dan mereka istilahnya ya judi juga, ya kan? Tapi waktu pas saya ke sana itu hanya supaya saya melawan orang-orang yang apa istilahnya, cara berpikir di caturnya itu beda dengan orang-orang klub. Orang-orang klub mereka teoritis, orang-orang yang di pasar mereka sangat kreatif, ya kan, non teoritis, tapi hal inilah yang melengkapi saya. Jadi di dalam struktur entah itu bermain saya atau lain sebagainya, saya harus ketemu yang apa, posisi-posisi, selain kalau di catur posisi-posisi liar yang memang jarang ditemukan kalau kita bermain sesama di klub catur gitu, karena lebih ke teoritis. Nah, yang papa saya lakukan adalah mengadu saya dengan orang-orang ini. Kalau saya kalah, mereka akan dapat uang. Tapi kalau saya menang, oke, thanks for the game. Jadi bukan buat latihan, hanya ya? buat latihan. Dan itu unsur teknisnya, ya, unsur teknis untuk yang saya harus melengkapi diri dengan tipe-tipe posisi, tipe-tipe permainan yang mereka juga punya gitu. Karena itu juga cukup penting. Lalu sisi non teknis caturnya adalah saya bermain di situasi di mana panas, dekat rel kereta, istilahnya berisik, dan kadang-kadang maaf, lawan-lawan saya jarang mandi, ya kan? Jadi di posisi di mana saya punya banyak sekali gangguan, tapi saya harus fokus. Jadi ini apa, saya rasa tidak dilakukan oleh generasi yang sekarang. Bukannya ini perlu loh ya, mungkin dalam generasi sekarang pengaplikasiannya berbeda-beda. Tapi yang ke ekstrim seperti itu ya saya nggak tahu untuk sekarang apa ya. Tapi istilahnya itu harus dilakukan. Jadi go beyond your limit lah gitu. Jadi keluar dari comfort zone. Dan waktu kecil untungnya lagi masih kecil kita blank canvas lagi, dan orang tua itu akan sangat mudah sekali untuk membentuk. Mungkin kalau itu dilakukan waktu saya remaja, saya udah punya opini sendiri, nggak mau mah, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya dan kakak saya beruntung kita ada di satu lingkungan keluarga, orang tua yang mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi di balik pemain profesional ada pelatih yang paling luar top. biasa ya. Dan papanya sendiri ini ya sebenarnya awalnya ya. Jadi untuk kedepannya ada nggak rencana-rencana ke depan dalam dunia catur ini yang Iren mulai sudah mempertimbangkan? Ya pasti, saya udah mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Tapi negara masih membutuhkan saya untuk saat ini. Jadi saya nggak akan meng-announce kapan saya pensiun. Cuma mungkin memang sekarang kadar saya untuk bermain tuh sudah agak berkurang. Karena itu tadi kesibukan yang lain juga. Karena saya nggak mau asal main lalu datang travel langsung main, karena itu tadi saya harus lebih bertanggung jawab oleh hasil saya juga, ya kan. Sebelum saya melakukan pertandingan saya harus prepare, bukan hanya prepare sebelum game itu sendiri, tapi benar-benar training mungkin selama beberapa minggu sebelum pertandingan supaya mempersiapkan diri. Dan itu yang sekarang saya lihat agak
kurang bisa saya lakukan karena masalah waktu dan kesibukan lainnya. Jadi tapi saya juga banyak melatih juga, ya kan. Jadi istilahnya ini, passion saya memang sangat di catur. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, walaupun bukan bermain catur itu sendiri, itu masih evolve around catur gitu. Jadi catur juga istilahnya membuka banyak pintu lah untuk saya, pintu-pintu kesempatan. Yaitu tadi mungkin dari awal kan dari edukasi, ya kan, saya di mana saya bisa dapat pengalaman baik itu dari sekolah maupun bukan sekolah. Jadi saya mulai traveling dari umur saya 9 tahun dan sampai sekarang hampir sekitar 70 negara saya sudah kunjungi. Dan itu membuat saya istilahnya kaya akan ilmu, pengalaman, melihat orang-orang, kultur, budaya, bahasa, ya kan. Dan itu yang saya sangat-sangat bersyukur sekali karena hal-hal ini nggak bisa saya dapat di sekolah. Ya, jadi sekolah pun saya dapat benefit dari catur, tapi pengalaman seperti ini sama sekali nggak bisa diuangkan, nggak bisa dapat dari sekolah. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi untuk kedepannya saya pasti akan memakai apa yang catur telah berikan kepada saya ini, ya kan, baik dari secara finansial juga dan koneksi, ini yang sangat penting juga, ya kan, untuk membuka banyak pintu-pintu lain, ya. Jadi puji Tuhan saya diberkati, saya menjadi Women Grandmaster pertama Indonesia, membuka pintu bagi adik-adik junior, ya kan, waktu saya umur 16 tahun, selama mungkin 50 tahun Persatuan Catur Seluruh Indonesia berdiri, belum ada Grandmaster wanita, tapi di tahun 2008, waktu usia saya 16 tahun, saya menjadi wanita pertama Grandmaster di Indonesia, dan itu membuka pintu untuk junior-junior yang saya yang lain. Dan untuk kedepannya hal ini sudah saya lakukan. Hal lain adalah ya secara general saya ingin membantu catur Indonesia pastinya, ya, terutama di wanita dan juga ya secara umum catur Indonesia. Dan mungkin pasti kedepannya saya akan banyak terlibat untuk hal itu. Wow. Ada pertanyaan tambahan lagi dari Linda? Mungkin sudah cukup sih. Sudah cukup? Terima kasih sekali ya banyak Iren banget atas waktunya dan informasinya. Dan mungkin juga yang paling kita terima kasih adalah kontribusi Iren dalam catur untuk menaikkan nama bangsa Indonesia. Iya. Terima kasih. Ya mungkin terakhir ya, Yep. ada pesan yang bisa Iren sampaikan untuk teman-teman kita pendengar Indonesia. Iya, jadi ya terima kasih untuk atensi dan supportnya untuk catur Indonesia. Dan saya rasa atensi ini masih bisa kita tingkatkan lagi, support masih bisa kita tingkatkan lagi, karena catur ini butuh banyak sekali support dari semua lini, semua komunitas, ya. Catur bukan olahraga yang sangat populer di Indonesia. Kita masih agak susah mencari sponsorship, beda dengan misalkan bola atau badminton, ya, olahraga lain. Tapi catur ini menjanjikan banyak prestasi sebenarnya. Jadi ini adalah hidden gem olahraga Indonesia sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan semua promosi dan prestasi yang saya lakukan, ini bisa membuka mata banyak pihak, ya, terutama untuk sponsor, untuk turut membangun catur Indonesia. Oke, terima kasih Iren, Ya, Iren Sukandar sama-sama. atas bincang-bincang hari ini. Ya, terima kasih Terima banyak kasih. atas Sama-sama. perhatiannya. Oke, demikian untuk perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa. Dadah.